Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dengan NIM N1D11905. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan bahasa, perubahan dan perkembangan bahasa baik secara nasional, bahasa-bahasa etnis maupun secara internasional, bahasa-bahasa ras. Hal tersebut terjadi karena akibat akulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur suatu bahasa ke penutur bahasa yang lain, sehingga terjadi perubahan dialek-dialek, penciptaan kata-kata baru, bahkan sering terjadi perubahan susunan sintaksis. Namun demikian, bahasa bisa berubah dengan perkembangan dan perubahan pada sistem kehidupan masyarakat penuturnya, seperti tingkat pendidikan sosial, budaya, bahkan penguasaan iptek. Menurut P.O.J. Sudarmo 2009, proses perubahan bahasa itu bermacam-macam. Paling tidak ada dua macam bisa diidentifikasi, yaitu yang pertama, perubahan internal yang terjadi pada sistem gramatikal. Perubahan ini biasanya terjadi secara perlahan. Yang kedua, perubahan eksternal, yaitu perubahan yang disebabkan oleh pengaruh dan bahasa lain. Perubahan ini biasanya dengan proses yang relatif cepat, dan perubahan ini biasanya dimulai dari kekayaan lokasinya. Contoh perubahan bahasa: kata baik menjadi abaik yang berkarat pada kata labbaik, merupakan serapan dari bahasa Arab yang dituturkan kepada pengaruh eksternal setelah terjadi asimilasi budaya Arab saat melakukan kontak masyarakat di Nusantara. Yang kedua, pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa sangat erat kaitannya dengan komunikasi masyarakat yang umumnya dibahasakan, sangat mungkin menciptakan konflik kebahasaan. Konflik kebahasaan ini dapat menimbulkan gejala-gejala kebahasaan seperti campur kode, alih kode, pergeseran bahasa, dan bahkan dapat menyebabkan kepunahan bahasa. Dalam sosiolinguistik, pergeseran bahasa merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dibahas. Dalam kenyataan berbahasa, bahasa dapat menggeser bahasa lain. Bahasa yang tergeser adalah bahasa yang tidak mampu mempertahankan diri. Sumarsono 2011. Kondisi tersebut merupakan akibat dari pilihan bahasa masyarakat tutur dalam jangka waktu yang panjang dan bersifat kolektif, dilakukan oleh seluruh masyarakat penutur. Hal ini juga disampaikan oleh Fasold Suciartini 2018 bahwa pergeseran dan pemertahanan bahasa ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ia merupakan hasil proses pemilihan bahasa dalam jangka waktu yang panjang. Ketika masyarakat memilih bahasa baru, di dalamnya yang semula digunakan, masyarakat memilih bahasa oleh komunikasi penuturnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan pergeseran dan kepunahan bahasa. Sumarsono dalam Bramoro dan Rahman 2011 mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa, yaitu
migrasi atau perpindahan produk, faktor ekonomi, sosial, dan faktor pendidikan. Migrasi dapat berwujud dua kemungkinan. Yang pertama, kelompok-kelompok kecil bermigrasi ke daerah atau negara lain yang tentu saja menyebabkan bahasa mereka tidak berfungsi lagi di daerah yang baru. Kedua, gelombang besar penutur bahasa bermigrasi memilih sebuah wilayah kecil dengan sedikit penduduk, menyebabkan penduduk setempat terpecah dengan bahasa tergeser. Faktor ekonomi juga merupakan penyebab pergeseran bahasa. Salah satu faktor ekonomi itu adalah industrialisasi. Selain itu, faktor pendidikan juga menyebabkan pergeseran bahasa ibu murid, karena sekolah bisa mengajarkan bahasa ibu murid karena sekolah bisa mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak. Hal itu menyebabkan anak-anak menjadi dwibahasawan, padahal kedwibahasahan mengandung risiko bergesernya salah satu bahasa.